Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat belajar gak? Masih. Oke. Sebelum kita mulai kelas hari ini, Ibu mau cek kehadiran dulu. Hari ini apakah hadir semua teman-teman kalian? Hadir. Oke, mantap. Sebelum itu, boleh ketua kelas dipersiapkan dulu kelasnya. Bersiap. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin kalian flashback dulu nih ke minggu lalu. Ada yang ingat nggak minggu lalu itu kita udah belajar apa aja ya? Itu Bu, studi kasus tentang program bank sampah. Ya betul. Terus belajar apa lagi? Belajar monitoring dan evaluasi program, Bu. Iya betul anak-anak. Nah maka dari itu Ibu mau tanya, kan di minggu lalu udah membahas tentang program evaluasi gitu kan. Nah supaya program yang udah kalian evaluasi itu bisa disajikan dengan baik dan benar, itu anaknya disajikan dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk laporan dulu, laporan evaluasi. Betul banget anak-anak. Jadi pada pertemuan minggu ini kita akan membahas mengenai laporan evaluasi sederhana terkait program pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal. Nah sebelum kita masuk ke dalam materi intinya, Ibu ingin menyampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini, yaitu agar peserta didik mampu memahami pengertian laporan evaluasi, mampu mengidentifikasi struktur laporan, mampu menyusun laporan, dan mampu menyajikan laporan evaluasi sederhana secara sistematis. Oke, sekarang Ibu mau kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Nah, dari gambar ini coba kalian lihat yang di sebelah kanan terlebih dahulu. Apakah yang di sebelah kanan informasinya itu udah kalian pahami? Belum. Kenapa nih belum? Kira-kira ada yang mau bantu Ibu jawab? Bantu jawab. Kenapa ini belum tersusun dengan rapi dan belum bisa dipahami? Saya Bu, Iya, boleh Sausan. karena di gambar sebelah kiri masih berantakan, belum tersusun dengan rapi, masih banyak coret-coretan yang tidak jelas dan susah untuk dibacanya secara berurutan Bu. Iya, benar banget. Dan gambar di sebelah sini itu belum terlihat rapi dan informasinya itu belum bisa dipahami dengan jelas. Nah, sekarang kita lihat gambar yang di sebelah satunya lagi. Itu gimana kira-kira? Apakah udah rapi? Lebih rapi, lebih bisa dibaca. Ya, udah bisa dibaca. Benar banget anak-anak. Jadi, suatu informasi itu akan walaupun sama, tapi kalau misalkan belum disusun dengan struktur yang rapi, belum disusun secara sistematis, itu akan susah dicerna atau susah dipahami oleh pihak lain. Oke, sampai sini apakah udah paham? Paham. Nah, selanjutnya Ibu pengen ada 1-2 anak yang menyampaikan kira-kira apa sih laporan evaluasi itu. Ada yang bisa bantu jawab? Saya Bu, Oke, boleh Abel. kalau saya itu laporan evaluasi itu laporan yang berisi hasil dari penilaian atau hasil evaluasi terhadap suatu program yang udah dilakuin Bu. Iya, benar banget. Oke, ada lagi yang mau bantu jawab? Saya Bu. Oke, boleh Chelsea. Kalau yang saya tahu, laporan evaluasi itu disusun supaya hasil evaluasi yang sudah kita buat itu jadi lebih rapi, mudah dibaca, dipahami, dan bisa digunakan sebagai aturan untuk memperbaiki program tersebut, Bu. Oke, baik. Benar banget anak-anak apa yang udah disampaikan oleh Abel dan juga Chelsea. Jadi suatu laporan evaluasi itu merupakan laporan yang berisi penilaian terhadap suatu program yang telah disusun secara sistematis agar informasinya itu bisa diterima dan dipahami oleh pihak-pihak lain. Nah, sekarang kita masuk ke bagian intinya nih anak-anak. Penasaran nggak? Penasaran?
ada kenapa sih laporan evaluasi itu perlu disusun? Ada yang mau bantu bacakan? Ibu. Oke, boleh Dian. Oke, mengapa laporan evaluasi perlu disusun? Yang satu agar kita tahu keberhasilan program tersebut. Kedua, untuk mengetahui kendala dari program. Ketiga, untuk menyusun rekomendasi perbaikan. Dan yang keempat, untuk mendukung keberlanjutan program, Bu. Oke, terima kasih Dian sudah membantukan bacaan di PPT. Jadi benar anak-anak, laporan evaluasi itu perlu disusun supaya kita tuh bisa mengetahui ada nggak sih keberhasilan dari program pemberdayaan yang dijalankan atau adakah kendala yang terjadi di program tersebut agar kedepannya bisa dikembangkan lagi. Kalau misalkan ada kendala ya berarti dihindari, kalau misalkan ada keberhasilan berarti dilanjutkan, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur laporan evaluasi. Di sini kelihatan banyak banget. Kalian kira-kira pusing nggak? Pusing banget. Sebelum Ibu jelaskan satu, ayo kita baca bareng-bareng dulu ya dari nomor 1 sampai nomor 10 judulnya aja. Ayo 1, 2, 3. Salah satu, dua pemeriksaan, 3 data isi, 4 pendahuluan, 5 metode evaluasi, 6 pelaksanaan, 7 hasil evaluasi, 8 rekomendasi, 9 penutup, 10 lampiran. Ya, anak-anak, jadi ini merupakan struktur laporan evaluasi. Walaupun kelihatannya banyak, tapi kalau misalkan kalian udah mengerjakan itu tuh pasti nggak akan terasa. Karena laporan evaluasi itu harus disusun berdasarkan strukturnya agar berjalan dengan sistematis. Nah, yang di sini pertama itu ada halaman judul yang berisi judul laporan dan juga identitas. Kemudian di bagian pengesahan itu berisi tanda tangan pihak yang berkaitan, entah itu guru yang membimbing atau kepala sekolah atau pihak-pihak lainnya. Dilanjut dengan daftar isi dan ada pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan, dan manfaat. Dan juga selanjutnya setelah merumuskan pendahuluan ada metode evaluasi yang dimana kita itu harus menuliskan, kita menggunakan metode evaluasinya itu dengan berupa diskusi atau dengan berupa observasi. Nah, masuk ke bagian paling penting yaitu di bagian pelaksanaan dan juga ada hasil evaluasi, ada rekomendasi, penutup, dan bagian yang gak kalah penting di akhir yaitu adalah lampiran yang dimana isinya berisi foto-foto atau dokumentasi selama kalian melakukan evaluasi program tersebut. Sampai sini apakah udah paham? Paham, Bu. Oke, selanjutnya ini pasti adalah slide yang akan kalian tunggu-tunggu banget. Tunggu. Asik. Jadi di sini kita konsepnya akan melakukan games dengan berupa word wall. Kita ngerjain bareng-bareng aja ya anak-anak di depan. Saya betul. Kerjain bareng-bareng aja yuk biar lebih seru dan ada semangatnya nih. Ayo Bu. Let's go. Oke, boleh satu orang. Saya Bu. Oke, boleh Raffi maju. Raffi semangat banget nih ya. Iya, Bu. Pelajaran Ibu hari ini. Oke, udah siap nih. Ngalangin. Jadi anak-anak nanti kalian bantu Raffi untuk menjawab pertanyaan yang ada di layar, dicocok-cocokin ya. Udah siap? Ya. Oke. Ya. Nah, udah. Yang pertama nih baca dulu apa? Jalankan program berdasarkan pengamatan. Apa ini? Pelaksanaan. Itu bawah itu. Mati Bu, layarnya mati. Sabar ya anak-anak. Udah, selanjutnya. Belakang tujuan. Pendahuluan.
yakin sama Aduh susah banget. Kesimpulan hasil evaluasi Bu. Ya. Mau belajar kamu ya? Tapi nunggu yang muda. Oke, anak-anak sekarang kita cek ya jawaban kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Terus taruh tebeko. Skornya berapa ya? 500 enggak? Alhamdulillah. Jawabannya benar semua ya Allah. Alhamdulillah. Ya Allah. Ya sama-sama Bu. Ibu kamu langsung masuk UGM. Amin keterima. Jawabannya benar semua ya. Nah, selanjutnya setelah kita udah ice break tadi, seru nggak ice breakingnya? Nah, ini adalah waktu yang kalian tunggu juga pasti. Ibu akan bagikan LKPD. Kalian boleh mengerjakan berdasarkan kelompok yang udah dibuat minggu lalu juga ya. Oke. Boleh ini kelompok Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengisi, apakah cukup? Cukup. Gimana sisa enggak? Lagi baru baca Bu. Oh iya. Baca Bu. Beneran Bu, Dimas cari Google. Berkelompok ya. Namanya aja sendiri-sendiri. Ayo mari kita bertiga. Gimana sisa enggak? Iya, semangat ya. Jadi bareng-bareng ya, jangan kelihatan. Emang bisa dilihat ya? Aduh. Ini kalau Chelsea nggak ngerti. Iya boleh ada tanda tangan. Kan nanti ada di lembar pengesahan itu butuh tanda tangan juga. Iya. Ibu Chelsea dorong-dorong. Nah nggak perlu tanda tangan ini aja setelah sekolah. Ibu Yara. Ya Boleh boleh sini kamu. boleh Sina silakan. Makasih, Ibu. Jangan lupa balik ke kelas lagi ya nanti. Iya, Bu. Jangan kepancing ya, Kay. Iya Bu, aduh aku nyangkut. Misi ya Bu. Ya silakan. Oke anak-anak, karena waktu kita juga terbatas, lembar KPD-nya boleh kalian simpan dan pastikan jangan sampai hilang karena di minggu depan kalian akan mempresentasikan laporan evaluasi sederhana ini. Baik, Ibu. Baik Bu. Oke. Nah, sebelum kita menutup pertemuan hari ini, apakah ada yang mau menyampaikan mengenai kesimpulan apa sih yang udah kalian pelajari hari ini? Saya Bu. Oke, boleh Sofi. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, laporan evaluasi sederhana merupakan laporan yang berisi hasil penilaian terhadap suatu program dan disusun secara sistematis agar mudah dipahami. Nah, laporan evaluasi juga dapat digunakan untuk mengetahui hasil pelaksanaan program serta menjadi bahan perbaikan agar programnya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Sofi atas kesimpulan yang diberikan. Benar banget anak-anak. Jadi hari ini tuh kita gak hanya belajar mengenai cara menyusun laporan evaluasi sederhana aja, tapi kita juga turut mendukung program pemberdayaan kearifan lokal karena dengan laporan evaluasi sederhana ini kita akan jadi mengetahui ada atau enggak rekomendasi atau refleksi agar program kedepannya itu bisa tetap berlanjut. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu tutup, boleh ketua kelas ditutup kelasnya. Bersiap. Sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tuh. Pusing gak anak-anak belajar sama ibu hari ini? Angkat tangan yang ngerasa belajarnya itu seru banget. Seru Terima kasih ya anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan.